Jadi ada orang sujud sudah ulul albab, ada orang sujud yang jahiliyah. Jangan heran kalau sujudnya ya kayak manuk kuntul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sujudnya itu tidak ikhlas, berarti kena sujudnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masuk kepada sujud tilawah. Apabila anak manusia, anak Adam membaca Al-Quran, ya, kemudian menemukan ayat sajadah, kemudian kok sujud, maka setan akan lari dan menangis. Ini pentingnya ilmu, agar tahu. Biasanya kita kalau membaca Al-Quran ketemu ayat sajadah, betul, ambil yang paling ringan kan? Apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Karena ilmunya di situ. Karena ilmunya ya baru di situ. Dia baru mengambil dalil yang paling ringan ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dan bertemu dengan ayat sajadah, baca tasbih 3 kali. Sekarang ilmunya dinaikkan, jangan sekedar tasbih, tapi sujud tilawah. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ketika kita sujud tilawah, maka setan akan lari dan menangis. Sambil berkata, waili, saya celaka, saya celaka, saya celaka. Kenapa celaka? Ya, setan berkata, aku diperintahkan sujud, tidak mau, bagiku neraka. Sedangkan manusia diperintahkan sujud, dia sujud, falahul jannah, maka baginya adalah surga. Dari hadis ini tersirat bahwa siapa yang sujudnya itu enggan, tidak ada sabar, ikhlas, ridho, dan cinta, maka berarti sama dengan setan. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Kenapa? Karena tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali dalam keadaan sujud. Rumah Allah yang hakiki, kenapa kok disebut masjid? Ya karena tempatnya sujud. Masjid itu artinya tempatnya sujud. Bukan sujud kepada keramik masjid, bukan sujud kepada tanah masjid, tapi sujud kepada yang dibalik, yang punya rumah. Yang punya rumah tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Falyabudu robba, lagi-lagi ilmu. Sama-sama sujudnya Pak Alif, serupa, tapi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna, dan tadi itu diakhiri adalah innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa sujud itu hanya ulul albab. Jadi ada orang sujud sudah ulul albab, ada orang sujud yang jahiliyah. Jangan heran kalau sujudnya ya kayak manuk kuntul gitu. Ini ahli ibadah itu. Ahli ibadah. Lebih baik 2 rakaat sholatnya orang yang alim daripada ahli ibadah. Ini perlu kami sampaikan supaya kita tidak pasrah, tidak qanaah dengan kebodohan sholat kita, dengan kebodohan sujud kita, dengan kebodohan zikir kita. Dulu kita ibaratkan seperti amal ibadah pasir dan amal ibadah
emas. Sekarang tersingkap semua dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.